Dinas Kesehatan Kota Depok menyebut izin klinik kecantikan lokasi Sedot Lemak Selebgram Medan hanya memiliki izin standar klinik Pratama baru keluar pada 19 Juli 2024, di mana dokter yang praktik merupakan dokter umum. Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa Barat masih berkoordinasi dengan sejumlah asosiasi kedokteran terkait boleh tidaknya prosedur sedot lemak dilakukan oleh dokter umum atau harus dengan dokter spesialis. Namun Dinkes Depok memastikan izin klinik tempat selebgram Depok melakukan tindakan sedot lemak hanya memiliki izin standar klinik Pratama di mana dokter yang praktik merupakan dokter umum. Izin klinik baru terbit pada 19 Juli 2024. Ironisnya, kasus serupa pernah terjadi di klinik ini di tahun 2023. Korban selamat, namun kasus berakhir damai. Artinya layanan ini di luar yang dimohonkan seperti itu ya Bu ya? Ya, pada saat yang diajukan pertama tidak. Ya. Tidak ada layanan itu ya, itu ya Bu? Iya, dilampirkan dalam self assessment. Ya. Pada awal ya. Dinkes Depok masih menunggu laporan tertulis dari klinik kecantikan WSJ lantaran belum mengetahui tindakan apa yang membuat Ella Nandasari Hasibuan, selebgram asal Medan, meninggal dunia. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Meski terkadang Jakarta masih musim hujan, tapi ternyata musim kemarau sudah benar-benar tiba. BMKG memprediksi Indonesia akan terasa panas hingga September nanti. Bahkan suhu panas maksimum harian mencapai 36 derajat Celcius. Masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia merasakan suhu yang sangat menyengat dalam beberapa waktu terakhir. Menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat bahwa sebagian wilayah di Indonesia mengalami kenaikan suhu dibandingkan daerah-daerah lainnya. Bahkan tercatat suhu maksimum mencapai lebih dari 36 derajat Celcius. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa suhu terpanas ada di wilayah Aceh Besar dan Kapuas Hulu dengan suhu maksimum lebih dari 36 derajat Celcius. Sementara suhu di atas 35 derajat Celcius melanda wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara. Sedangkan Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur suhu maksimum mencapai 35 derajat Celcius. Fenomena ini pemirsa menandai puncak musim kemarau yang melanda Indonesia dan ini akan berlangsung hingga September 2024. Sebanyak 65 titik di Indonesia bahkan mengalami hari tanpa hujan sejak bulan Juni. Demi mengurangi dampak dari suhu panas ini pemirsa, konsumsi air secara teratur agar terhindar dari dehidrasi dan gunakan pelindung seperti topi, payung, serta gunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Ya, di tengah harga kebutuhan pokok yang mahal, ternyata masih ada yang menjual sayuran seharga Rp2.000. Sayuran ini dijual di bazar sayur murah yang dibeli langsung dari petani dengan harga normal. Bazar sayur murah ini berlokasi di halaman Masjid Nurul Asri, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bazar sayur ini viral karena mereka membeli sayuran langsung ke petani dengan harga normal ketika harga panen anjlok. Sejauh ini, sudah 16 ton sayur yang dibeli masjid untuk bazar sayur murah. Untuk mendapatkan sayuran ini, Anda cukup membayar Rp2.000 saja. Ini pun sebagai bentuk sedekah. Sedekahnya cukup Rp2.000. Hari ini misalnya mereka bawa uang Rp2.000, dia udah bawa kresek sendiri, nanti dia ngambil sayur. Itu ada 12 macam sayuran yang bisa dia masukkan kreseknya. Cukup Rp2.000. Warga mengaku bazar ini sangat membantu, terutama ketika harga kebutuhan pokok sedang naik. Bisa yang tadinya harus belanja tiap hari, bisa termudahkan gitu. Harapannya ada terus ya? Iya, kalau misal bisa diperbanyak, mungkin lebih banyak lagi umat yang lebih semangat buat jamaah. Takmir Masjid berharap aksi yang sudah dilakukan 2 tahun terakhir ini bisa membuat para petani kembali semangat karena meski harganya jatuh, namun sayuran mereka dibeli dengan harga wajar.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Akibat kecanduan judi online, mantan kepala unit bank pemerintah di NTT ditangkap polisi. Pelaku menggasak uang 2 miliar rupiah yang tersimpan dalam berangkas. MY, mantan kepala unit bank pemerintah di Kabupaten Rote Endau, Nusa Tenggara Timur, ditangkap setelah aksinya mencuri uang 2 miliar terungkap. Pelaku berupaya membuat pencatatan palsu. Terungkap akibat selisih keuangan yang cukup besar. Pelaku mengaku menggunakan uang yang dicurinya dari dalam perangkas untuk bermain judi online dan membayar utang. Akibat aksi pelaku, bank mengalami kerugian 2 miliar 300 juta lebih. Sebanyak 635 kendaraan dinas di lingkup pemerintah Kota Bekasi raib tidak diketahui keberadaannya. Total nilai kendaraan mencapai 81 miliar rupiah. Ini terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Atas temuan ini, Pemkot Bekasi terkejut dan akan melakukan penelusuran dan inventarisasi seluruh aset kendaraan dinas. Rencana Kementerian Keuangan mengenakan cukai pada tiket konser menuai beragam tanggapan. Menparekraf Sandiaga Uno meminta wacana itu tidak diputuskan terburu-buru dan merugikan bagi sektor pariwisata serta ekonomi kreatif di tanah air. Tiket konser mulai diwacanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk dikenakan cukai. Alasannya sederhana, karena tingginya peminat acara musik di tanah air. Wacana ini mendapat tanggapan dari Menparekraf Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno. Sandi meminta agar rencana itu tidak diputuskan terburu-buru yang berakibat timbulnya kerugian di sektor parekraf. Kita perlu ruang fiskal yang lebih luas. Tapi apakah ini apakah ini yang tepat untuk diberikan cukai sekarang? Apakah enggak produk-produk lain? Itu yang mestinya kita masuk ke dalam sebuah diskusi yang lebih teknokratis, lebih mendalam, sehingga jangan sampai justru merugikan kita. Kalau kita bisa jadi tuan rumah beragam event internasional, orang kita nggak nonton keluar, dan event-event itu berkelas dunia, orang akan datang. Jadi ibaratnya kita akan dapat income dari wisatawan-wisatawan berkualitas itu. Jadi daripada ngasih teks itu, Mas, membebani penonton Indonesia. Tidak hanya tiket konser, sejumlah produk harian seperti deterjen hingga tisu direncanakan masuk dalam daftar cukai. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.